Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri J. Fatmi S dengan NIM 2120325 dari lokal PAI 3I. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan jawaban UTS Sosiologi Pendidikan. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana pemahaman saudara tentang sosiologi pendidikan dan jelaskan definisinya secara singkat. Sosiologi pendidikan di sini adalah yang membahas tentang sosial atau makhluk. Definisinya itu yaitu membahas tentang kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, ataupun antara individu dan kelompok dan masyarakat lainnya. Soal nomor 2, bagaimanakah pendapat saudara tentang pola interaksi antara guru dan murid di dalam sekolah ataupun di luar sekolah? Menurut pendapat saya, interaksi yang baik digunakan adalah interaksi deduktif, di mana siswa lebih berperan aktif dalam interaksi belajar mengajar. Jadi di sini tidak hanya guru saja yang monoton, hanya guru saja yang diperhatikan terus-menerus sebagai media pembelajaran. Di sini dituntut juga supaya murid itu rajin bertanya, rajin menjawab atau menambahkan pertanyaan dari sang pengajar atau guru tersebut. Dilatih sejak dini untuk pandai berkomunikasi dengan baik dan benar. Soal nomor 3, bagaimanakah pemahaman saudara tentang aliran-aliran dalam pendidikan yang meliputi empirisme, nativisme, dan komprehensi? Nativisme yang berarti lahir. Jadi menurut saya nativisme itu adalah aliran yang menganggap bahwa pola, tingkah laku, atau akhlak seseorang itu sudah ada sejak lahir dan tidak dapat diubah lagi. Misalnya sikap sopan santun, ramah, penolong. Menurut aliran ini itu tuh sudah ada sejak seseorang itu lahir, semenjak sudah terbentuk dari dalam kandungan hingga terlahir di dunia. Yang kedua ada namanya aliran empirisme. Aliran empirisme ini sangat bertolak belakang sekali dengan aliran nativisme. Aliran empirisme ini menganggap bahwa tingkah laku seseorang atau tingkah laku anak itu sangat erat kaitan atau pengaruhnya dengan lingkungan hidupnya. Jika di lingkungannya itu orangnya baik-baik, sopan-sopan, ramah-ramah, maka begitu pula lah tingkah laku anak tersebut. Dan sebaliknya, jika lingkungannya itu tidak baik atau orangnya itu jahat, kasar, maka anak itu juga seperti itu tingkah lakunya. Yang ketiga ada namanya aliran konvergensi. Nah, aliran konvergensi inilah yang dapat diterima seluruh masyarakat karena aliran konvergensi ini tidak memihak. Aliran konvergensi ini menyatukan antara aliran empirisme dan nativisme tadi. Akhlak seseorang itu emang dari lahir, namun juga bisa berubah di mana lingkungan tempat tinggalnya. Soal nomor 4 adalah bagaimana pendapat saudara tentang pendekatan individu dan pendekatan sosial menurut perspektif sosiologi pendidikan. Menurut saya pendekatan individu itu titik pendekatannya hanya kepada individu itu saja, dan pendekatan individu ini memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang selanjutnya itu namanya pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini tidak hanya antara individu dengan individu saja, namun pendekatan sosial ini lebih mencangkup luas. Misalnya pendekatan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Soal nomor 5, bagaimana pendapat saudara tentang hubungan pendidikan dan ekonomi dalam perspektif pendidikan, sosiologi pendidikan? Menurut saya, pendidikan dan ekonomi ini sangat erat kaitan dan hubungannya, karena pendidikan ini bisa menentukan bagaimana nasib seseorang untuk kedepannya. Misalnya, kalau orang yang berpendidikan pasti mendapatkan pekerjaan yang baik.
Jadi dari pekerjaan yang baik itu akan menghasilkan ekonomi yang baik pula. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan mendapatkan pekerjaan yang kurang baik, maka kurang baik pula ekonomi pendidikannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.